Nah, gue bakal ngasih tahu kalian rekomendasi makanan Jepang pinggir jalan yang murah dan enak. Kalian bayangin, setumpuk ini harga cuma 30 ribuan, bisa buat berdua. Apalagi ini tempuranya, isi 8 udangnya. Waduh, pokoknya banyak deh. Kalian tonton videonya sampai habis buat tahu di mana sih lokasinya dan seenak apa. Subscribe channel Bungkus buat yang belum dan enjoy the video. Halo YouTube, let's go out and balik lagi di channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini gue lagi mau makan makanan Jepang yang murah, pinggir jalan, tendaan. Ada di daerah Ciputat, Jojo Japanese Food. Jawa dong. Jojo Japanese Food, Mas Jojo. Berapa itu angkanya? 84. Let's go. Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Apa kabar kalian semua? Oke, kita jajan-jajan lagi, masih di daerah Tangsel, batasan Tangsel Jakarta Selatan ya, Ciputat ya. Itu sana MRT Lebak Bulus kayak sekitar 500 meteran, nggak jauh dari sini. Nah, kalau kalian sering lewatin daerah Ciputat nih, yang mau pulang ke Sawangan, ke Pamulang, ke Ciputat dan lain-lain di Bintaro naik motor nih, pasti kalian kalau ngeliat kiri setelah portal Selamat Datang di Tangerang Selatan, lo akan ngeliat sebuah tenda kuning. Nah, ini tuh rame banget, padahal tempatnya remang-remang. Ini di sini tuh dia ada di depan ruko-ruko mebel yang kalau malam nggak buka. Namanya Mas Jojo Japanese Food. Kita langsung aja ke Japanese Food murah pinggir jalan ini. Soalnya kita ke sana yuk. 84. Umurnya 84 apa nomor tenda 84 ya, Seh? Tuh. Mungkin cabang ke 84. Wah, keren. Nih, gue hari ini pada batu buntun nih. Takis bos. Limited edition, bisa kalian pesen di Tokopedia. Ini bajunya kayak oversize gitu. Gue pesen yang XL, di gue segini. Gue kan kurus ya, jadi mungkin kalian bisa pakai yang S kali ya. Kalau gue kan kurus, ini pakai XL. Sebelum kita ngops, kita lihat menunya. Wah, gila, affordable banget. Harganya mulai dari 20 ribuan ada yakimeshi, nasi goreng, ada yakisoba, 20 ribuan juga ada. Beefnya mulai dari harga 35 ribuan, ayam 30 ribu. Gue yakin di sini porsinya harusnya banyak ya. Nah, sekarang lagi jam rame-ramenya nih. Beliau kemarin habis tutup 3 bulan istirahat. Pas gue tanya kenapa tutup, Bu? Istirahat aja, mau ngerasain gimana rasanya jadi pengangguran. Akhirnya 3 bulan beliau libur, sekarang buka, udah rame lagi akhirnya. Terganggu dikit kali ibunya ya. Dan saya Bu. Wih, lagi sibuk nih. Dengan ibu siapa, Mabu? Ibu Yani. Ibu Yani. Kalau Pak Jojo? Pak Jojo nih. Pak Jojo. Waduh. Jojo Suherman bukan Pak nama panjangnya, Pak? Oh, bukan, itu Joshua diobok-obok ya, Pak? Iya. Tapi kan ngobok-ngobok tepung juga tuh, Pak. Rekomendasinya apa, Pak Jojo? Aku nanti nggak bisa ngomong kalau rekomendasinya. Semuanya enak ya, Pak? Wah, semuanya. Betul. Dijamin? Bapak. Dijamin. Oh, karena kita pesan dulu aja ya. Baru nanti kita ngobrol-ngobrolnya di akhir. Barangkali kalian mau langsung lihat gue makan wawancara. Oke. Alright, makanannya udah datang dan gue bener-bener takjub banget, shock ngeliat porsinya yang numpuk banget. Kalau tadi gue lihat harganya tuh sekitar 30.000 sampai 35.000 untuk main course-nya kayak ini nih. Gue pesen beef yakiniku, ini ada chicken wafuyaki, terus ini ada beef katsu, gue pesen tempura juga, sama chicken teriyaki. Yang paling gue takjub adalah ini nih, tempuranya. Tempuranya ini dapat udang, dapat terong, dapat bawang bombay goreng sama kentang. Ini segini harganya 35.000. Udangnya dapat 8, sisanya sayur dan numpuk banget kayak gini. 35.000 kalian bisa makan berdua sebenarnya ini. Oke. Nah, dari porsinya mungkin kalian ngelihat nggak terlalu affordable. Misalnya kan Aryan menganggap kalau baru affordable kalau 20 ribuan let's say. Nah, di sini ini harga mulai 35.000. Cuman porsi satu ini bisa buat berdua. Kalau bagi dua belum lagi sayurnya, saladnya dikasih banyak juga sama plus mayones bikinan mereka sendiri. Nah, gue bakal cobain ini chicken teriyakinya dulu ya. Chicken teriyaki. Ini ada ayamnya, ayam tepung bagian paha. Ini tuh dikasihnya gede banget dan dipotong lagi dibagi. Ini bener-bener bisa buat 2 orang. Plus saladnya ini ada kol, selada, sama wortel. Di atasnya disiram mayones. Kita langsung coba dari ayamnya ya bos ya. Banget, let's go banget. Bismillah.
ayamnya lagi di bawah guys, ini nasi. Ayamnya crispy. Ini saus teriyaki kearifan lokal, masih ada hint teriyakinya, cuman ada sedikit gurihnya juga yang cukup dominan. Dan yang paling spesial di sini adalah selain kalian dapat porsi ayam yang banyak, ini juga saladnya juga wah menggunung ini guys. Terus mayonesnya bener-bener menggoda banget. Yang kalian bisa refill. Kalau mayonesnya habis silahkan ambil sendiri sama ibunya. Dan lumayan lembut karena dia pakai bagian paha. Di sini potongan ayam dipakai semua paha. Kita coba masih chicken juga. Ini gue pesen wafuyaki. Nah wafuyaki ini modelannya kayak teppanyaki. Kalian mereka goreng ayamnya nih dikasih saus gurih manis kayak gini. Ada juga toge di oseng-oseng di bawahnya. Jadi ini sebenarnya super kenyang banget, full protein. Toge, bawang putih, cabai rawit. Ayamnya ini bumbu teriyaki. Justru saus teriyaki ini enak banget. Sekelas saus teriyaki restoran. Mayonnaise lagi guys. Dan selain ada tumisan toge, cabai rawit, bawang putih, dan bawang bombay, mereka juga ngasih daging sapi guys. Tuh. Wow. Gue suka banget sama tumisan togenya ini. Pakai saus teriyaki juga. Di oseng-oseng gitu di wajan. Kelas sih bro, kelas. Menurut gue ini kualitasnya udah restoran banget. Even restoran-restoran di mall mungkin kalah sama di sini ya. Kalah dari segi harga, rasanya sama. Jadi kalau kalian masak chicken wafuyaki, ini juga udah dapet daging sapi lagi dis. Dan tumisan togenya enak banget, hancur. Next perdagingan, gue pesen chicken yakiniku, ada bawang bombaynya juga, tumisan daging sapinya plus salad. Salad juga ngasihnya banyak banget nih, daging sapinya juga ngasihnya banyak banget. Edan, yuk langsung aja kita jajal. Bismillah. Wah 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 wah. Dagingnya juga empuk banget. Gampang dipunyanya. Jadi rasanya tuh dominan manis gurih juga ya. Gokil, hancur ini. Kita langsung ke goreng-gorengan dulu ya. Campurannya kayak yang tadi gue bilang dapat 8 pieces udang, belum lagi tambah deep fry terong, bawang bombay sama kentang. Kita coba udangnya. Udangnya super crispy. Nah ini cocolan ini tuh campuran dari jahe, bawang merah, gula. Ada kali kita diamin setengah jam ya, tapi masih crispy terong. Wah, mantep banget. Jumbo banget. Alright, next terakhir kita cobain ini beef katsu, cuman daging.
dikasih tepung sama tepung roti di deep fried jadi kayak gini. Beef katsunya ini juga porsinya juga edan banget. Ya ampun, bapaknya harga itu 35.000 ngasihnya sebanyak ini, Pak. Ya guys ya. Ya, let's go. Kasih saus teriyaki lagi Mario. Daging sapi empuk. Cuman sebelumnya gue mau cerita dulu nih, penderitaan food vlogger kadang-kadang kita lama nunggunya. Udah nunggu antrian, nunggu dimasak, maka udah jadi talk shoot dulu. Jadi ini udah dianggurin sekitar setengah jam lebih. Hasil tepungnya udah gak crispy lagi, apalagi ini disiram sama saus teriyaki kan. Cuman ini daging sapinya empuk. Sapi bakal banget lebih enak lagi kalau ini masih panas-panasnya, jadi masih kriuk-kriuk sama lo dapet daging sapi yang empuk banget. Gue penasaran banget nih bapaknya udah berapa lama berkecimpung di masakan Jepang kayak gini. Soalnya rasanya benar-benar proper banget. Udah rasanya proper, kelas restoran, harganya murah banget. Nggak heran kalau ini selalu rame dan jadi destinasi buat makan keluarga. Dari tadi yang kita lihat pada bawa keluarga ya. Iya. Nah, gue ngabisin dulu, sampai ketemu lagi nanti pas bayar. Dan gue bakal ngobrol sama Pak Jojonya. Udah selesai makan, udah kenyang banget. Gue nggak sanggup ngabisin sebanyak itu, jadi kita bungkus aja. Nah, sebelum kita bayar, kita kayak ngobrol-ngobrol sama Pak Jojo. Beliau lagi ngupas kentang. Jadi di sini French fries pun dibikin dari kentang langsung ya Pak ya, fresh ya Pak ya. Bukan kentang yang ada di kemasan, enggak. Dengan masakan saya enak tadi Pak. Udah berapa tahun sih Pak berkecimpung di makanan Jepang kayak gini tuh Pak? Baru Mas. Baru berapa puluh tahun? Baru dari 94. Awalnya dulu masaknya belajarnya gimana Pak? Kerja di restoran atau gimana Pak? Enggak juga. Oh gitu? Ngabur aja Mas. Oh, belajar sendiri Pak semua? Belajar sendiri. Otodidak? Langsung begitu belajar masakan Jepang langsung jualan sendiri? Enggak, langsung jualan sendiri. Kalau buat gengsi-gengsian udah menang duluan gengsinya. Oh, buat gengsinya. Sama temen itu udah menang duluan. Oh iya, saya jual masakan Jepang nih. Dari tendaan cuman masakan Jepang nih. Dulu bukanya di sini awal-awal Pak. Iya, Bang, di sini langsung. Jadi mungkin langganannya udah ada yang punya cucu kali Pak. Udah pada ada cucu. Ceritain dong Pak, ngerintisnya dulu gimana Pak awalnya Pak? Aduh, ngerintisnya ya karena sini kan dulu nggak ada yang berani dagang di sini. Nggak ada. Karena kan di sini kan hutan. Orang meninggal tiap hari ada. Nggak ada yang berani dagang di daerah sini karena sebelum jadi jalanan seperti ini hutan rawa. Hutan terus alang-alang gitu. Lah tapi yang datang waktu dulu siapa Pak? Ya ada satu dua sih ada waktu itu. Inspirasinya dapat dari mana sih Pak? Kok tiba-tiba kepikiran Jepang? Zaman dulu kan notabene 94 gitu. Iya, belum mungkin ada. Hoka Bento masih belum ada mungkin. Udah ada. Oh, udah ada. Belum banyak. Belum banyak. Masakan Jepang masih terjadi. Karena kalau zaman sekarang restoran Jepang di mana-mana ya ada. Ada banyak. Jadi orang mau belajar juga gampang. Banyak. Ini ngomong-ngomong kalau segini, kalau misalnya ini habis Ini gimana? tinggal ini aja. Ini berapa kilo tadi Pak? Tadi kan 9 kilo. 9 kilo. Kalau ayamnya? Kalau ayamnya 60 pasang. 60 pasang itu 60 porsi. Oh, jadi kalau misalnya itu bukan kiloan belinya? Bukan. Kita mengambilnya paha. Ngambilnya paha karena apa tadi Pak? pasang. Kenapa paha Pak? Paha itu inspirasi. Pokoknya orang hidup itu ya cari cuma paha, bukan lain-lainnya. Apa Iya. itu? Nanti kalau masih sekolah Belum, dia belum nyampe gini. Gak usah nanya, gak Belum. usah nanya. Jangan, Belum nyampe. belum. Iklan zaman dulu dong begini. Berarti udah alhamdulillah ya Pak Ya, ya. alhamdulillah. Sampai akhirnya kemarin dicariin orang loh. Ini Bapak ini sempat ngilang 3 bulan loh. Kenapa Pak? Pelanggan saya itu memang mencari saya itu bener apa enggak kan gitu. Saya ternyata banyak yang nelpon gimana ya kamu mau buka kapan? Ini udah pengen banget gitu. Jadi bikin mereka penasaran gimana caranya gitu. Lo ya enggak mau masakan saya kan gitu. Dan Ternyata alhamdulillah. walaupun 3 bulan hilang, pas buka lagi tetap rame. Tetap rame. Minimal Alhamdulillah. kalian harus sabar guys, karena ini bener-bener dibikin dari seger banget. Saya aja tadi nunggu, walaupun pas lagi giliran saya ada kali setengah jam, bener ya Pak ya? Iya, ada. Karena preparationnya juga bukan instan, bener ya Pak? Betul. Nah, ini bukan dari jam berapa Pak? Itu jam 5. Jam 5 udah siap Pak? Ya, siap. Oh, jam 5 udah siap sampai jam 11 malam. Tutup hari Minggu. Dan ini nggak ada di Joko Online. Harga nih Pak. Satu umpuk loh Pak, 35 loh Pak. Saya tadi pas lagi makan, saya lupa pas saya dangak. Lah, kok di warung? Saya pikir di restoran. Tapi ke restoran karena kualitasnya tuh bener-bener kayak di mall loh Pak. Ini udah nggak naik dari harga tahun berapa Pak? Udah lama kok saya nggak pernah naik. 5 tahun. Lebih lah. Rahasianya apa sih Pak? Bisa saya ikhlas itu Pak. Kunci supaya orang kan biasanya nggak sabaran. Kalau saya pribadi semakin banyak kita memberi semakin banyak Allah menggantinya. Amin. Itu aja. Walaupun kita memberi, tapi kuncinya harus ikhlas loh Pak. Oh, iya, kalau memberi, kalau kita ngeluh kan sama aja bohong. Oh iya dong. Ikhlas ya Pak. Iya ikhlas lah, lillahi ta'ala. Buktinya ini guys. Kalau kalian kesini jam 5, jam 6, jam 7 aja. Makanya di emperan ya Pak ya. Ini bangku udah nggak cukup. Bener. Malah ada yang tadi saya lihat makanya di bagasi mobil sendiri Pak. Bela-belain satu keluarga itu. Saking mau coba. Bawa tikar sendiri.
Lah iya Bu, Karena yang dari Tambun, Bekasi itu udah niat banget emang. karena ini kan bukannya di emperan ruko yang udah tutup kalau malam ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mau makan di terasnya juga disilakan. Salut. Kalau gitu langsung kita bayar aja. Ah. Kalau langganan kita emang super sabar. Super sabar, Alhamdulillah. super loyal rezekinya ya tetap Ibu ya. Bismillah, alhamdulillah sih Mas, masih ada sisa. Alhamdulillah. Oke. Bu, berapa tadi saya Bu? Masih 100 aja Mas. 100 saja. Kalau gitu karena udah didiskonin saya lebihin udah 200 aja Bu. Loh, kok Ya udah gimana? nggak apa-apa Bu. Jangan beneran Pak. Saya tidak begitu. Loh, beneran Pak, kan saya terima kasih loh. Ya, Apresiasi loh. Saya juga Kita juga terima kasih. Pak, kalau video saya belum tentu rame. Kalau masakan Bapak udah pasti enak. ada dijamin. Eh? Jangan rame sampai. Amin ya Robbal Alamin. Ini ya. Iya. Ya, saya sering lihat kok. Aduh, makasih loh Bu, Pak. Sering lihat dong. Berkat terus ya Pak. Makasih banyak. Ini benar-benar bisa jadi inspirasi teman-teman kalau mau usaha. Konsepnya bisa kayak Pak Jojo kayak gini. Ikhlas yang penting. Insya Allah. Insya Allah. Ini kita kasih lihat dulu ini satu porsi ayamnya sebanyak apa Pak itu Pak? Sebongkai ini nih. Ini ibaratnya tepung sama daging ya sama banyak ya Pak ya. Kalau tepungnya tebel itu namanya nggak jujur Mas. Oh iya. Untungnya di tepung, bukannya ditebelin. Benar. Saya nggak bisa begitu. Benar. Terus kita nggak mau, semuanya, oh porsian ini udah cuma jadi 2 porsi. Kita nggak mau bagi sampai 4 porsi nggak bisa. Kita Cuman tetap udah satu porsi itu. Iya, kita tetap porsinya sama. Berarti nggak ada alasan ya, ibaratnya tahun 94 masakan Jepang yang murah dan affordable buat orang-orang nggak sebanyak kayak sekarang. Cuman Pak Jojo, ini backgroundnya juga iseng-iseng mau bikin masakan Jepang sendiri, dilalah. Kok enak kayak restoran. Bumbu masternya tuh yang ini ya Pak? Iya, itu yang ini. yakiniku. Kalau teriyaki, Teriyaki di sana. berarti dari kemasan diracik lagi sama Pak Kalau ini Jojo? enggak, ini sebenarnya cuma kecap asin ABC aja. Kita nggak pakai bumbu Jepang. Mungkin ada yang nanya masakan Jepang misalnya ini halal apa enggak, takutnya pakai mirin atau apa. Pure semua halal ya guys ya, nggak pakai mirin, nggak pakai apa segala macem. Kecapnya ABC. Pak Jojo makasih banyak udah mau sharing-sharing ya Pak. Udah nggak pelit ilmu, udah berbagi sama teman-teman semua di rumah. Semoga dengan video saya orang-orang jadi yang belum tahu jadi tahu dan tertarik untuk coba di sini. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya yang terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Pak, Ibu. Semuanya berkah, amin. Assalamualaikum. Sorry guys, agak panjang dikit tadi ngobrol-ngobrol sama Jojonya. Gue pengen biar kalian tahu aja maksudnya gimana Pak Jojo ngebangun si Jojo Japanese Food Mas Jojo ini dan bahan-bahan apa yang mereka pakai, karena gue heran banget dengan harga segitu, porsi segitu, cuman rasa tetap dijaga, kualitas tetap dijaga. Kalian boleh ngeremehin maksudnya tendaan pinggir jalan, cuman waduh, lo coba deh, lo coba. Ini mungkin belum ada di GoFood dan ojek online lain, tapi kalau kalian mau ke sini, ini buka dari Senin sampai Sabtu. Tapi kalau misalnya kalian mau yang agak sepi nih, mungkin jam 10 boleh kesini. Karena jam 5, jam 6, jam 7 ini Jalan Ciputat nih. Udah paling hell. Luar biasa banget. Super Jojo ada di Ciputat, alamat lengkap gue taruh di deskripsi. Makasih banyak temenin gue makan. Kalau kalian suka videonya, tolong share ke teman-teman kalian. Dan subscribe channel Bungkus, karena gue upload rutin 3 kali seminggu. Nah gue nggak tahu nih, sekarang udah masih Selasa, Kamis, Sabtu, atau udah Senin, Rabu, Jumat. Karena gue kayaknya ada wacana pengen mindahin jam tayang jadi Senin, Rabu, Jumat. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana. Follow Instagram @Bungkus Network, dan kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, murah-murah yang bisa gue coba, yang harganya merakyat tapi rasa bintang 7 tapi di Puyer ya? Puyer. Bintang 5 harusnya. Boleh kalian komen di bawah atau DM ke Instagramnya Yudis 123 piece and the sweet. Tadi mana bungkusan gue? Belum diambil Oh, itu. oh belum gue ambil? Belum. Oh ya udah, sikat deh. Dah.